Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, Nabi Muhammad nabiku. Ya Allah, berilah aku ilmu dan pengertian. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, ringankanlah lidahku, agar mereka mengerti perkataanku. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu aku masih kecil. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita di tema 5. Untuk memanfaatkan waktu, kita akan langsung saja menuju materi kita. Untuk hari ini kita akan masuk di halaman ini, ada di halaman 25. Di halaman 25 mengenai tentang Sumpah Pemuda, peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Apa itu Sumpah Pemuda? Untuk lebih jelasnya, Ustaz akan tugaskan kalian untuk membaca sendiri dulu materi ini di halaman 25. Silakan di pause videonya, silakan baca dan simak, baca dan cermati isi dari bacaannya. Silakan di pause videonya dan dibaca. Kalau sudah, Ustaz punya sedikit cuplikan video tentang peristiwa Sumpah Pemuda ini. Silakan disimak baik-baik. Lula, kemarin aku beneran dapat nilai bagus loh tugasnya. Wah, selamat ya. Kan udah aku bilang kalau cerita kamu emang bagus. Nah, sekarang sesuai janji kamu, ceritain aku dong soal apa ya kemarin? Kongres Pemuda ya? Sebenarnya itu adalah bagian dari peristiwa Sumpah Pemuda. Maksudnya? Kongres Pemuda sebenarnya adalah rapat yang diadakan sama pemuda Indonesia di Batavia. Kongres ini diadakan 2 kali, Danang. Yang pertama diadakan pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Yang datang siapa aja? Yang mimpin rapat ini adalah Muhammad Tabrani. Pesertanya kebanyakan adalah perwakilan dari organisasi-organisasi pemuda seperti Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dan lain-lain. Ada juga perwakilan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI dan Pemuda Indonesia atau PI. Jadi, kongres ini buat apa sih, Lula? Gini, Danang. Saat itu kan banyak banget organisasi pemuda yang bersifat daerah. Nah, lewat kongres ini, semua organisasi itu mau digabungin jadi satu organisasi tunggal yang sifatnya nasional. Terus, berhasil ndak? Di kongres pertama, baru sebagian yang setuju membentuk organisasi tunggal. Sebagian lain lebih setuju membentuk organisasi federasi. Oh, gitu toh. Tapi itu menunjukkan kalau para pemuda punya keinginan buat bersatu. Iya, Danang. Itu dia hasil dari Kongres Pemuda 1, yaitu mengakui perlunya persatuan di Indonesia. Karena semangat persatuan itu,
Para pemuda nggak nyerah buat membentuk satu organisasi yang bersifat nasional. Makanya ada kongres kedua ya. Yap, betul sekali. Sidang pertama di tanggal 27 Oktober diadakan di Gedung Pemuda Katolik yang terletak di kawasan Lapangan Banteng. Beberapa pembicaranya ada Nyonya Puradireja, Sugondo Joyo Puspito, dan Muhammad Yamin. Ada perempuannya juga toh. Iya dong. Besoknya tanggal 28 Oktober, sidang kedua diadakan di Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14 di Jakarta. Pembicaranya ada Nyonya Purnomo Wulan, Sarnidi Mangun Sarkoro, dan Joko Sarwono. Sidangnya dari jam 8 pagi sampai 12 siang. Terus istirahat dulu. Nah, pas istirahat, Wage Rudolf Supratman minta izin untuk mainin lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Wah, jadi itu pertama kalinya lagu kebangsaan terdengar. Iya, Danang. Habis istirahat, lanjut deh sidang ketiga. Tapi pindah lokasi ke Gedung Sumpah Pemuda. Pembicaranya ada Ramelan, Theo Pangamanan, dan Mr. Sunario. Sidangnya dari jam 4:30 sore sampai selesai. Panjang banget sidangnya, sampai 3 kali. Iya, Danang. Pesertanya aja sampai 750 orang loh. Terus, zaman itu kan negara kita masih dijajah. Tapi, Belanda aja sampai takut sama pertemuan para pemuda ini. Makanya, tiap sidang dijaga ketat sama Belanda. Tapi, dari Kongres Pemuda II inilah lahir yang namanya Sumpah Pemuda. Makanya, tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hayo, Danang. Kamu inget gak isinya Sumpah Pemuda? Aku cuma inget intinya, Lula. Yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yaitu Indonesia. Isinya lupa, hehehehe. Nih, aku udah siapin contekannya. Aku bacain ya. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Aduh, udah Bel. Padahal aku masih mau cerita. Nanti sore kita ke taman aja ya, Lula. Wah, boleh juga. Kalau gitu, kita masuk kelas dulu yuk. Ayo. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang peristiwa Sumpah Pemuda tahun 1928. Apa tadi dari video yang kita saksikan tadi? Kalau kita ingat-ingat, jadi tujuannya diadakannya Sumpah Pemuda ini bertujuan untuk menyatukan organisasi kedaerahan yang dulunya berjalan sendiri-sendiri, kemudian dirangkul menjadi satu kesatuan organisasi. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya adalah untuk menyatukan atau menyadarkan tentang persatuan dan kesatuan itu ya, agar semuanya bersatu seperti itu organisasi-organisasi kedaerahannya. Kemudian hasil dari kongres yang pertama tadi yaitu mengakui pentingnya persatuan dan kesatuan. Nah, pesertanya juga banyak ya, tadi ada sekitar 750 orang. Waduh, banyak. Oke, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Ini ada di halaman
kita skip beberapa materi. Ustaz akan ambil materi yang di halaman ini 33. Silakan dibuka buku kalian di halaman 33. Usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita baca sama-sama ya. Pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Nah, jadi pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tadi itu awal mula lahirnya adalah dari berdirinya Budi Utomo. Kapan? Budi Utomo ini berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Kalau tadi kita ingat-ingat Sumpah Pemuda tadi tahunnya adalah 1928, lebih tepatnya tanggal 27 dan 28 Oktober ya. Nah, sedangkan Budi Utomo ini lahir atau berdirinya pada tahun 1908. Jadi ada sekitar 20 tahunan ya jaraknya dari organisasi Budi Utomo ke Sumpah Pemuda. Nah, jadi setelah organisasi Budi Utomo berdiri, itu barulah muncul pemikiran tentang persatuan dan kesatuan seperti itu. Organisasi itu berdiri berdasarkan pemikiran seorang lulusan sekolah dokter Jawa atau disebut Stopia bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo. Dr. Wahidin Sudirohusodo ingin mengubah cara berjuang rakyat Indonesia dari perjuangan fisik kepada cara perjuangan melalui pendidikan. Jadi bukan cuma hanya berjuang dengan cara fisik, maksudnya hanya dengan melawan secara menggunakan pedang, secara menggunakan tombak. Tidak hanya seperti itu, tapi dilawan juga melalui pendidikan. Ide ini menarik perhatian seorang mahasiswa Stopia bernama Sutomo yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama di Indonesia bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuhkan semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Nah, jadi kenapa jadi kita harus bersatu? Ini sebenarnya mudah aja ya. Kalau kita analogikan atau kita contohkan itu ibaratkan sapu lidi. Nah, sapu lidi itu kalau kita ambil satu bilah lidinya aja, maka dia akan sangat mudah untuk dipatahkan. Namun apabila sapu lidi itu lidi itu maksudnya digabungkan menjadi banyak sehingga menjadi sapu lidi, maka itu akan sulit untuk dipatahkan kalau disatukan seperti itu ya. Dan persatuan dan kesatuan bangsa ini juga akan mempermudah perjuangan agar Indonesia terbebas dari penjajah seperti itu. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapat tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing maupun tantangan dari warga negara Indonesia yang tidak menginginkan persatuan. Jadi ternyata ada juga warga Indonesia yang tidak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah perlawanan masyarakat di segala penjuru Indonesia yang melahirkan tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua dari sekian banyak tokoh nasional yang terkenal berani melawan kekuatan asing yang mengancam kesatuan negara Indonesia. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi perjuangan bangsa Indonesia itu bukan hanya sampai pada tanggal 17 Agustus 1945, setelah itu merdeka begitu saja, enggak ya. Tetapi masih harus mempertahankan kemerdekaan karena penjajah juga tidak dengan suka hati atau rela hati langsung memberikan kemerdekaan Indonesia, tapi mereka juga tetap ingin merebut ingin merebut negara Indonesia itu lagi. Nah, jadi harus dipertahankan.
Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Bahkan ternyata sampai saat ini pun masih kita harus mempertahankan, bukan cuman eh, waktu penjajahan aja ya. Ternyata sampai sekarang pun kita harus tetap mempertahankan kesatuan Republik Indonesia ini. Gerakan Aceh Merdeka di Aceh dan gerakan organisasi Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari NKRI pada masa Orde Baru. Nah, ini pernah ada. Kemudian setelah masa Orde Baru selesai digantikan oleh masa reformasi, para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau biasanya disebut dipanggil Gus Dur ya, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu upaya perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Jadi perjuangan untuk perjuangan yang dahulu dilakukan oleh para pejuang itu masih harus kita teruskan sekarang melalui melalui mempertahankan NKRI seperti itu. Caranya macam-macam, ada banyak caranya, termasuk yang kita lakukan sekarang belajar juga belajar mempelajari sejarah juga adalah salah satu cara yang bisa kita lakukan. Oke, kita lanjutkan materi kita. Sebentar ya. Kelewatan banyak. Set loncat lagi ke pembelajaran 5. Di sini ada daur hidup hewan. Ini ada di halaman 38 berarti. Halaman 38, silakan dibuka bukunya halaman 38. Silakan baca dulu materi daur hidup hewan ini, di pause videonya dan kemudian kalian baca materinya ya. Kalau sudah, Ustadz akan coba bacakan ulang lagi, sama-sama kita baca ulang. Hewan sebagai salah satu komponen ekosistem memerlukan lingkungan yang baik untuk berkembang biak. Perubahan ekosistem dapat mempengaruhi perkembangbiakan. Setiap hewan mengalami tahap perkembangan tersendiri dan khas. Tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup. Apa tadi daur hidup? Daur hidup adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan ya. Di dalam daur hidupnya ada hewan yang mengalami perubahan bentuk, ada yang tidak. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya disebut mengalami metamorfosis. Ini perlu diingat ya. Apa tadi metamorfosis? Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada tahap tumbuh kembangnya. Nah, ini adalah pengertian dari metamorfosis. Hewan apa sajakah yang mengalami metamorfosis dan tidak mengalami metamorfosis? Berdasarkan perubahan bentuknya, metamorfosis dibedakan lagi menjadi dua, yaitu menjadi metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna terjadi ketika hewan yang mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya. Jadi dia berubah bentuk dari sangat berbeda dari yang sebelumnya, seperti itu ya. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah katak dan kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi dia pertama berbentuk telur, kemudian telur menetas menjadi ulat. Nah, kemudian telur tadi berubah menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong. Jadi dia berubah lagi menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Jadi akhirnya dia berubah menjadi kupu-kupu dewasa nih. Bisa kita lihat daur hidup kupu-kupu. Pertama dia berbentuk seperti ini. Dia ulat dulu ya. Pertama dia ulat. Kemudian dia berubah menjadi pertama dia telur, kemudian berubah menjadi ulat. Nah, setelah itu dia makannya sudah cukup,
beberapa waktu kemudian dia berubah menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong dia berubah menjadi ini yang sangat berbeda. Sebelumnya dia ulat yang menakutkan ya, ulat. Kemudian dia berubah menjadi makhluk Allah yang ini yang sangat cantik. Nah, kupu-kupu ya, dia keluar dari kepompongnya kemudian berubah menjadi kupu-kupu, itu disebut dengan metamorfosis sempurna, atau dia berubah secara sempurna seperti itu ya, metamorfosis tadi ya. Kemudian selain metamorfosis sempurna ada juga yang tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna ini terjadi pada hewan yang mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap perkembangannya. Hewan kelompok ini tidak mengalami fase larva dan pupa, jadi dia tidak masuk ke dalam kepompong. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Nih contohnya. Kecoa berkembang biak dengan bertelur. Di pertama telur, telur kecoa menetas berubah menjadi kecoa muda yang disebut nimfa. Jadi kecoa muda yang kecil ini disebut nimfa. Kemudian nimfa mengalami beberapa kali pergantian kulit sebelum menjadi kecoa dewasa. Jadi dia sebenarnya berubah, namun perubahannya tidak begitu drastis seperti ulat menjadi kupu-kupu ya. Nah, selain serangga dan katak, hewan lain juga mengalami daur hidup tanpa metamorfosis nih. Contohnya yang lain tanpa mengalami metamorfosis adalah ikan dan kadal. Kalau kita perhatikan ikan dan kadal ya. Ikan hidup di air dan berkembang biak dengan bertelur. Telur ikan menetas lalu menjadi ikan muda, kemudian menjadi ikan dewasa. Bentuk ikan muda dan ikan dewasa tidak banyak mengalami perubahan, demikian juga dengan kadal. Setelah bertelur, telur kadal akan menetas dan muncullah kadal muda. Seiring dengan waktu, kadal muda tumbuh dan berkembang menjadi kadal dewasa yang siap bertelur kembali setelah melakukan perkawinan dengan kadal dewasa lainnya. Jadi untuk yang tidak mengalami metamorfosis ini, dia hanya dari telur kemudian menjadi hewan yang, kalau ikan sini dia bentuknya ikan seperti ini ya. Kemudian dia hanya berubah ukuran aja, dari yang kecil menjadi yang besar tanpa berubah bentuk tubuhnya. Nah, bentuk tubuhnya tidak berubah seperti ini. Juga ada kadal, telur, kemudian kadal kecil, anak kadalnya kemudian menjadi kadal dewasa. Hanya berubah ukurannya aja tanpa merubah bentuk tubuhnya. Oke, mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Dadah.